Film ini adalah film Jepang yang berjudul Boku no Kanojo wa Cyborg, yang menceritakan tentang sebuah robot yang dikirim ke masa lalu untuk tujuan tertentu. Pengen tahu ceritanya? Langsung aja tonton sampai habis ya. Oke wes, silakan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silakan duduk yang manis, jejer yang rapi, benerin dulu posisi batang kalian biar nggak kejepit. Dan Pak D, puter intro nih Pak D. Kono bangumi wa goran no sponsor no teikyo de ookuri shimasu. Film ini dimulai dengan setting di tahun 2007 yang memperlihatkan seorang laki-laki bernama Jiro Lupatmo. Dia ini adalah seorang Jones, ya kayak kalian itu. Dia nggak punya cewek dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia ini merayakan ulang tahunnya sendirian sampai kemudian tiba-tiba muncul cewek cakep banget. Yang bilang nggak cakep buta berarti yo. By the way, cewek ini nggak punya nama di film ini, jadi kita panggil nama aslinya saja ya, Haruka. Nah, Haruka ini ngeliatin terus sambil senyum-senyum sendiri, yang membuat Jiro heran. Dia kemudian nyolong baju, ngikutin Jiro sampai salting loh Jiro ini. Dan ketika Jiro makan di restoran, Haruka langsung ikut nimbrung dan pesen banyak banget makanan. Di seberang terlihat ada orang-orang yang sedang merayakan ulang tahun. Dan Haruka bilang bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jadi sama ya dengan Jiro. Haruka ini banyak banget makannya. Dia bilang kalau bakal mentraktir semua makanannya. Tapi bohong. Dia ini justru langsung kabur tanpa membayar. Dan Jiro yang anak baik-baik ini jadi ikutan dugal pas ketemu dengan Haruka ini. Mereka ini nyolong makanan, dikejar pemilik restoran, polisi, merusak acara pentas, dan kemudian sampai di rumah Jiro. Dan Haruka ini langsung melempari batu ke rumah Jiro. Tapi Jiro ini berlagak nggak ngerti. Kemudian Haruka tiba-tiba curcol tentang seorang pemuda yang pertama kali menciumnya, tapi dia justru mencampakkannya karena dia bilang kalau Haruka ini makannya terlalu banyak, seorang pencemburu, tingkahnya terlalu kasar, dan lain-lain. Kemudian Haruka berpamitan untuk pulang. Di sini mereka saling bertukar hadiah ulang tahun. Haruka kemudian memintanya untuk menutup mata karena dia nggak pengen dilihat ketika pergi. Dan ketika sudah cukup jauh, Haruka bertanya, apakah kau bisa melihatku tersenyum? Dan Jiro berkata, iya, aku bisa melihatnya. Meskipun pada saat itu Haruka ini terlihat menangis. Dan Jiro juga meneteskan air mata, meskipun dia ini nggak ngerti kenapa dia merasa sedih. Haruka kemudian pergi dan film pun dimulai. Bojoku kok gak koyok ngini. 1 tahun kemudian, Jiro ini masih aja Jones abadi yo. Dan sejak malam itu, Jiro nggak pernah ketemu lagi dengan Haruka sampai hari ulang tahunnya yang ini di tahun 2008. Kemudian dengan efek Terminator muncullah sosok Haruka. Namun kali ini ada yang berbeda. Tingkah Haruka ini terlihat lebih seperti robot. Kemudian terlihat Jiro yang sedang berada di restoran dan muncul Haruka yang membawakan kue ulang tahun hasil colongan dan menyanyikan lagu ulang tahun. Dia pun mengocok mengocok minuman sampai muncrat-muncrat gitu. Pinter banget loh dia ini ngocoknya. Namun tiba-tiba ada orang yang teler yang membawa senapan dan langsung menembaki seisi ruangan tersebut. Dengan cepat, Haruka langsung menghentikannya dan mencekokinya dengan bensin. Dia pun melemparkannya keluar dan kemudian orang tadi kena puntung rokok yang menyebabkannya jadi api unggun. Jiro kemudian membawa Haruka ke rumahnya. Dan di sini terungkap fakta yang mengejutkan. Dari mata Haruka muncul proyeksi yang memperlihatkan seorang kakek legend tapi terlihat cacat dan duduk di kursi roda. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Jiro di masa depan. Dan Haruka yang ada di rumahnya ini adalah cyborg atau robot yang bisa dibilang seperti makhluk hidup. Kalau di Dragon Ball itu kayak sejenis android ya, yang diciptakan oleh Jiro di masa depan untuk menyelamatkan Jiro saat ini. Menyelamatkan dari apa? Silahkan tonton terus videonya.
Nah, kakek legend itu bilang kalau Haruka tersebut masih terlihat kaku seperti robot tanpa jiwa. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan bisa mempelajari tingkah laku manusia dari Jiro dan akan bersikap lebih alami seperti layaknya manusia. Dan dari semua penjelasan tadi, pertanyaan pertama yang muncul dari mulut Jiro adalah, Haruka bisa ngencrot enggak? Haruka pun langsung menjawabnya seperti ini. Keesokan harinya, kehidupan Jiro dan Haruka dimulai dengan Haruka yang memasak makanan buat Jiro. Rasanya itu enak banget, tapi ternyata itu tadi adalah daging iguana peliharaan Jiro. Haruka pun selalu mengikuti Jiro dan membantu semua kegiatannya, dari berangkat kuliah, hangout, sampai ke tempat kerja part-time. Jiro ini sangat menikmati keberadaan Haruka di dalam hidupnya. Ya iyalah, wong ceweknya cakep kayak gini. Jiro ini menghabiskan waktunya dengan bercanda, ngedate, bahkan mencoba melihat isi perabotan Haruka dan lain-lain. Dan Haruka ini tanpa sepengetahuan Jiro sering banget menolong orang lain, seperti menyelamatkan seorang bocil yang hampir saja tertabrak truk, menyelamatkan seluruh orang yang ada di gedung yang terbakar, dan menyelamatkan seluruh siswa yang sedang disandra oleh orang stres di sekolahan. Kemudian Haruka juga membawa Jiro mengunjungi tempat tinggal neneknya yang sudah meninggal karena gempa yang menghancurkan desanya dulu. Dan Haruka memutarkan ingatan dari Jiro kakek legend tentang desanya dan ketika Jiro masih kecil. Nah, tujuan sebenarnya semua hal yang dilakukan oleh Haruka itu tadi adalah hal-hal yang merupakan penyesalan Jiro versi kakek legend. Jadi aslinya itu, bocil itu tadi seharusnya mati tertabrak truk. Kemudian di gedung yang terbakar itu, pemain sepak bolanya meninggal semua. Dan di kejadian penyanderaan di sekolah itu, 8 siswi meninggal dunia. Sedangkan Jiro nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma bisa melihat semua kejadian tersebut. Karena sebenarnya pas Jiro berada di restoran tadi ketika terjadi penembakan itu, sebenarnya Jiro seharusnya terkena tembakan dan kemudian menjadi cacat. Nah, itulah alasannya. Namun bagi Jiro saat ini, sosok cantik dan baik hati ini justru membuat Jiro menjadi jatuh cinta kepada Haruka yang merupakan sebuah robot, sebuah cyborg ya. Nah, suatu malam Jiro kemudian mencium Haruka, namun Haruka ini nggak ngerti yang dimaksud perasaan cinta itu apa, atau setidaknya belum ngerti ya tentang hal yang dirasakan oleh Jiro kepada dirinya, sehingga Haruka ini nggak bisa mengatakan cinta kepada Jiro. Jiro kemudian berusaha membuat Haruka cemburu dengan cara berkencan dengan cewek lain, tapi nggak ngefek yo. Dan ketika Jiro mencium cewek tadi, dia langsung menamparnya dan kemudian Haruka langsung melemparkan cewek tersebut. Jiro kemudian marah dan menyuruh Haruka berhenti mengikutinya. Dia bilang Haruka ini makannya terlalu banyak, seorang pencemburu, tingkahnya terlalu kasar, dan lain-lain. Keesokan harinya ketika Jiro terbangun, dia melihat Haruka kini sudah nggak ada di rumahnya. Dan dia baru sadar ternyata semua kelakuan dan perkataannya tadi malam itu persis dengan cerita Haruka pas pertama kali bertemu dengannya di tahun 2007. Jiro nggak ngerti kok bisa seperti itu. Dan Jiro kini menjalani hari-harinya tanpa Haruka. Sampai suatu ketika di Jepang terjadi gempa yang menghancurkan seluruh kota. Jiro ini terjatuh ke bawah, namun Haruka langsung datang menyelamatkannya. Dan ini adalah misi utama Haruka dikirim ke masa lalu, yaitu menyelamatkan Jiro dari musibah paling besar yang pernah terjadi di Jepang. Haruka berhasil cukup jauh, namun tiba-tiba tubuhnya tertimpa reruntuhan bangunan. Dan ketika melihat Jiro yang kini sudah hampir terjatuh ke dalam bumi, kemudian Haruka ini menarik tubuhnya sampai terbelah menjadi dua. Dan Haruka berhasil menarik tangan Jiro ke atas. Nah, dari sini Haruka baru mengerti apa yang dirasakan oleh Jiro kepada dirinya, dan Haruka mengatakan bahwa dia juga mencintai Jiro. Namun sayangnya bangunan yang lebih besar kini tengah roboh. Haruka langsung mendorong tubuh Jiro dan tubuh Haruka kini tertimpa tumpukan puing-puing bangunan. Jiro berusaha mencari tubuhnya, namun sayangnya Haruka kini sudah mati. Kemudian dari sini, Jiro yang sangat mencintai Haruka mengambil chip memori ingatan Haruka. Dan sejak hari itu, Jiro berusaha membangun kembali tubuh Haruka. Dan dia berhasil.
Tapi semua usahanya itu membutuhkan waktu 60 tahun lamanya, yaitu di tahun 2070. Mungkin bagi ingatan Haruka, semua itu terasa seperti terjadi kemarin ya. Tapi Jiro yang kini sudah tua hanya memiliki sedikit waktu untuk hidup bersama Haruka, dan Jiro pun meninggal. Yang tentunya kemudian membuat Haruka terlihat sangat sedih ya. Dan inilah akhir cerita antara Haruka dan Jiro saat ini. Nah, pertanyaannya, jika Jiro versi kakek legend tadi mengirim robot Haruka ke tahun 2008 pertama kalinya, terus cewek yang muncul di tahun 2007 di awal-awal film tadi siapa dong? Nah, ini ceritanya. Setelah Haruka ini ditinggal mati oleh Jiro tua, dia kemudian di shutdown, dimatikan ya. Dan sampai di tahun 2133, kemudian ada cewek, manusia asli, yang mirip banget dengan robot Haruka, yang sekarang itu tengah dilelang. Dan dia berhasil mendapatkan robot Haruka tersebut, yang di kepalanya masih terdapat memori ingatan sebelumnya. Dan cewek ini sangat baik ya. Dia mengizinkan Haruka untuk kembali ke masa lalu, tapi sebentar aja. Dan Haruka kemudian memutuskan untuk kembali menemui Jiro, tapi sebelum Jiro bertemu dengan Haruka versi kakek legend di tahun 2008. Jadi dia kembali ke masa lalu di tahun 2007, yang merupakan awal terciptanya time loop ini. Haruka ini terlihat begitu senang, tapi sekaligus sedih ya. Karena dia ini jatuh cinta kepada orang yang ada di depannya ini yang gak kenal sama sekali dengan Haruka. Dan dia sadar bahwa orang yang dicintainya ini sudah meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. Dekat tapi nggak bisa memiliki ya. Ada yang ngerasa nggak nih? Karena itu Haruka ini berusaha membuat kenangan sebanyak mungkin dengan Jiro saat ini. Dan ketika waktunya habis, terlihat wajah Haruka yang sangat sedih ya. Namun dia tidak bisa memperlihatkannya karena Jiro juga nggak bakal ngerti kenapa dia bersedih. Dan ketika sudah cukup jauh, Haruka bertanya, apakah kau bisa melihatku tersenyum? Dan Jiro berkata, iya, aku bisa melihatnya. Dan Jiro yang nggak sadar meneteskan air mata ini memang belum mengerti alasannya. Karena sebenarnya Haruka inilah sosok yang bakal dicintainya di masa depan. Haruka pun pergi kembali ke masa depan dan inilah awal mula dimulainya film tadi. Sampai Haruka kemudian memutuskan untuk menghancurkan time loop ini dengan kembali ke masa lalu tepat di saat Jiro kehilangan Haruka yang sangat dicintainya dan memutuskan untuk hidup bersama Jiro tanpa perlu membuat Jiro menunggu selama 60 tahun lagi. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya dan film pun berakhir.